Sandar jam 8 pagi. Ini umbat bagus. Di atas kapal bagus juga, ndak mabut. Bagus. Oke. Halo coy, kembali lagi bersama saya Betel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekali? Kali ini kita akan membahas tentang Balak Lompo yang ada di Kabupaten Bantaeng, yang menyimpan berbagai cerita mistis dan beberapa peninggalan bersejarah. Tak salah memang jika Kabupaten Bantaeng disebut Buta Tua atau Kota Tua. Di daerah yang berjarak kira-kira 120 km dari Makassar ini, banyak ditemukan peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah Balak Lompo, rumah adat Buta Tua yang berada di Jalan Andi Menapiang, Kelurahan Letak, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Konon, rumah tua itu pernah menjadi tempat tinggal turun-temurun sejumlah raja. Menurut salah seorang tokoh budayawan Bantaeng, Andi Rahmat atau Karaeng Dode, Balak Lompo pertama kali dibangun di Embaya, Kalimbaung pada masa pemerintahan Karaeng Panawang tahun 1877 sampai 1913. Menurut Karaeng Dode, sejumlah arsitektur rumah adat itu memberikan gambaran beberapa peradaban yang masuk silih berganti di Bantaeng. Di antaranya adalah tiang berbentuk segi 8 atau oktagon. Bentuk tiang itu disebut sebagai pelambang 8 arah mata angin yang diketahui sebagai jejak masuknya ajaran Hindu. Ada pula tiang yang salah satu bagiannya dipahat menyerupai bentuk bunga teratai. Simbol itu konon sebagai jejak masuknya kerajaan Buddha. Kemudian di sisi atas terpampang kaligrafi yang membingkai setiap sisi ruangan. Jejak itu pertanda masuknya ajaran Islam di bumi Buta Tua Bantaeng. Sedangkan di bagian atap rumah adat di sisi depan terdapat sesuatu yang berbentuk kepala naga dan sisi belakangnya ekor naga. Dari depan, Balak Lompo terbagi menjadi 3 ruangan dengan masing-masing 3 anak tangga. Sepengetahuan Karaeng Dode, bagian tengah itu merupakan pintu untuk para raja-raja, pemerintah atau pejabat tertentu. Dengan begitu, tangga hanya boleh dilalui oleh raja. Sedangkan anak tangga yang berada di sisi kanan berbentuk lebih kecil dan sederhana. Konon tempat itu hanya dilewati para dayang-dayang istana dan rakyat jelata di zaman kerajaan. Sedang tangga yang berada di sisi kiri yang terbuat dari beton merupakan tangga khusus dibuat saat zaman penjajahan Belanda. Rumah adat Balak Lompo pernah menggemparkan sebagian masyarakat Bantaeng sekitar tahun 2009-2010. Saat itu, Balak Lompo dipugar alias direnovasi oleh pemerintah. Sepenggal kisah ini diceritakan seorang pemuda, sebut saja Damar, cucu kesatria kerajaan Bantaeng, Hama bin Jaji atau berjuluk Palapa Barambang. Kejadian aneh itu berawal ketika hendak membangun tiang utama Balak Lompo. Kabarnya tiang utama tidak bisa digerakkan padahal sudah menggunakan 4 ekskavator. Tiang utama hanya terangkat sekitar 4 cm dari tanah. Itu pun mesin ekskavator sudah meraung, kata Damar. Ketika orang-orang kebingungan, akhirnya diturunkan sang Palapa Barambang. Lalu kemudian Hama bin Jaji datang ke lokasi diantar Damar dengan sepeda motornya. Sampai di sana, Hama mendekati tiang kokoh yang membuat heboh masyarakat sekitar. Bahkan, mayoritas warga mengaitkan peristiwa ini dengan kejadian mistik atau gaib. Damar menyaksikan betul kakeknya sembari jongkok menyentuh tiang sebesar pohon kelapa dengan diameter sekitar 0,5 meter dan tinggi 7 meter itu. Setelah menyentuh, Hama bin Jaji pun berjalan mundur dan meminta para pekerja kembali melanjutkan renovasi. Hal mencengangkan pun terjadi di siang hari kala itu. Dengan hanya 1 unit ekskavator, tiang itu pun berhasil kembali dibangun. Konon, benteng tiang utama tidak akan pernah bisa berdiri jika tak ada sosok keturunan raja asli atau seseorang yang menjadi kepercayaan kerajaan asli di lokasi tersebut, kata Damar. Oke, lanjut. Balak Lompo di Kabupaten Bantaeng tak lepas dari cerita-cerita misteri. Berbagai penampakan hingga saat ini sudah menjadi buah bibir sebagian masyarakat. Cerita tentang ular besar penjaga sumur di belakang bangunan Balak Lompo adalah salah satu yang terus terawat sampai kini. Bahkan, salah satu stasiun TV nasional yang pernah ingin menjadikan Balak Lompo sebagai lokasi syuting gagal karena segenap krunya ketakutan atas penampakan ular raksasa mengitari halaman rumah adat.
Tapi mungkin beberapa orang memang bisa lihat atau sengaja diperlihatkan sosok tertentu karena ada niat yang keliru. Dan masih banyak lagi cerita-cerita mistik yang sampai kini masih bernaung di rumah adat itu. Ada yang melihat seseorang menggunakan baju bodoh atau baju adat setempat yang berdiri dengan tanpa kepala. Ada juga yang melihat penampakan kepala menggantung di ruang tengah Balak Lumpua dengan darah kental yang menetes. Balak Lumpua saat ini hanya menjadi tempat penyimpanan barang-barang pusaka milik Kerajaan Bantaeng. Karaeng Dode yang merupakan keturunan ketiga dari Karaeng Pawiloi mengatakan ada puluhan benda pusaka yang tersimpan rapi. Di antaranya, baju rantai untuk perang, trisula, payung raja, keris, tombak, perhiasan, dan benda-benda lainnya. Namun sayangnya, tidak sembarang orang bisa melihatnya, kecuali keturunan raja atau Karaeng. Karena jika bukan keturunan raja atau Karaeng akan mengalami kerasukan, itu pun ada waktu tertentu untuk bisa diperlihatkan benda-benda tersebut. Benda-benda itu bisa diperlihatkan saat ada keturunan raja yang menggelar hajatan. Diceritakan pada suatu ketika seseorang yang bukan keturunan raja mencoba-coba menggunakan baju rantai, seperti punya kekuatan gaib. Baju besi itu tiba-tiba makin mengecil sehingga orang yang menggunakannya nyaris tercekik. Beruntung, nyawanya masih bisa terselamatkan. Oke cuy, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang misteri Balak Lumpua di Kabupaten Bantaeng. Terlepas dari cerita mistisnya, jangan lupakan tanah adat yang bersejarah ini ya cuy. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.